kita berdoa dulu, berdoa di dalam hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita akan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Seperti biasa, Ibu akan absen dulu ya. Abdul Yusuf, Hadir. Abdurrahman Taufik, Hadir. Anita, Hadir. Bayu, Hadir. David, Hadir. Ferry, Hadir. Tiana, Hadir. Zahra, Hadir. dan Hadir. untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu mekanisme pasar. Di dalam mekanisme pasar, yang pertama ada yang namanya permintaan dan juga penawaran. Sebelum dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan permintaan dan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan dan menjelaskan penawaran dan berbagai faktor yang mempengaruhi penawaran. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai. Mekanisme pasar ada permintaan dan penawaran. Permintaan. Ada yang tahu apa itu permintaan? Boleh diacungkan tangan? Silakan Tiana. Apa pengertian permintaan? Permintaan adalah suatu keinginan yang disertai dengan kemampuan. Baik, tepuk tangan untuk Tiana. Nah, jadi itu ya. Permintaan itu adalah segala suatu keinginan yang disertai dengan kemampuan. Kalau masih hanya sebatas menginginkan, tetapi belum ada kemampuan, itu belum dikatakan sebagai permintaan. Nah, kemampuan di sini artinya apa? Keinginan yang disertai dengan kemampuan. Apa di sini artinya kemampuan? Ayo, boleh teman-teman lagi? Jadi apa? Contohnya sudah bekerja dan menghasilkan uang. Tepuk tangan. Nah, jadi kemampuan di sini sama juga dengan adanya uang ya untuk membeli dari keinginan tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan.
komplementer. Barang substitusi artinya adalah barang Pengganti. Sementara komplementer artinya Pelengkap. yang saling melengkapi. Apa contohnya? Kenapa harga barang substitusi dan komplementer bisa mempengaruhi permintaan? Kaitannya seperti ini. Roti, barang komplementernya apa? Susu. Susu. Selai. Bisa juga selai, bisa juga mentega dan sebagainya. Nah, ketika harga roti mengalami kenaikan, otomatis permintaan terhadap roti akan berkurang. Nah, karena permintaan terhadap roti berkurang, maka permintaan terhadap barang komplementer roti juga akan ikut berkurang. Seperti itu. Kemudian, jumlah pendapatan. Ketika seseorang, katakanlah orang tua kalian yang sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaan. Nah, jika orang tua kalian, ini misalkan ya, bulan ini katakanlah gajinya 5 juta, bisa membeli kebutuhan pokok dan alat transportasinya masih sebatas di kendaraan bermotor. Kemudian bulan berikutnya gajinya naik menjadi 10 juta. Kira-kira keinginan orang tua kalian akan tetap atau akan bertambah? Nah, seperti itu. Jadi ketika jumlah pendapatan bertambah, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan bertambah. Kita lanjutkan. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Di Indonesia, kita makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi bahan mentahnya apa? Beras. Jika setiap tahun di Indonesia populasi penduduk terus bertambah, maka kebutuhan atau permintaan terhadap beras juga akan bertambah. Selanjutnya, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera masyarakat tentunya di sini akan berbeda-beda. Contohnya, ini lebih suka stroberi dari Australia. Misalkan, ini sukanya jeruk dari Cina. Ada juga ini yang sukanya jeruk dari Garut. Nah, dari perbedaan selera masyarakat tersebut, ini dapat menciptakan permintaan yang berbeda-beda. Kemudian, perkiraan dan harapan masyarakat. Selanjutnya ada hari raya keagamaan. Kita di sini alhamdulillah semuanya umat Islam. Ketika menjelang hari raya keagamaan kita, yaitu Idul Fitri, biasanya apa yang mengalami kenaikan? Sembako. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa ketika menjelang Idul Fitri harga sembako naik? Permintaan meningkat. Karena permintaan meningkat. Hampir di setiap keluarga ketika menjelang Idul Fitri semuanya akan memasak daging. Maka harga daging, harga minyak, dan harga bumbu-bumbu yang lain juga akan ikut naik. Selanjutnya ada kondisi sosial dan ekonomi. Untuk selanjutnya ada hukum permintaan atau disebut juga ceteris paribus. Bunyinya seperti ini ya, hukum permintaan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Jika harga barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Nah,
ketika kalian membeli sebuah barang, misalkan diperkirakan nanti barangnya akan ada diskon, kalian akan membeli barang tersebut? Beli. Ya, pasti akan membeli karena harganya tunggu dulu Turun. turun. Jadi ketika harga turun, maka jumlah permintaan Naik. tapi ketika harga naik, contohnya kemarin saja kasus cabai. Ketika harga cabai melambung tinggi, maka ibu-ibu akan mengurangi konsumsi Cabai. cabainya. Paham? Paham. Baik, sekarang kita lanjutkan penawaran. Nah, penawaran. Ada yang tahu penawaran itu apa? Yo, silakan Cidan. Barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Cidan. Nah, jadi itu ya, penawaran itu adalah barang dan jasa yang tersedia ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada saat tingkat harga tertentu. Makanya seperti itu, ya. Nah, jadi yang melakukan penawaran di sini siapa? Produsen atau konsumen? Produsen. Sementara tadi yang melakukan permintaan produsen atau konsumen? Konsumen. Jangan terbalik ya. Kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Poin yang pertama ada kemajuan teknologi. Seiring dengan berjalannya waktu, apalagi di era seperti sekarang, zaman yang sudah canggih, serba menggunakan teknologi, hampir semua perusahaan, dari mulai perusahaan kecil, apalagi ke perusahaan yang besar, sudah menggunakan teknologi. Bahkan di tingkat konveksi pun sekarang hampir menggunakan teknologi, ya. Nih, dari adanya kemajuan teknologi ini, maka jumlah penawaran yang dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen cenderung lebih banyak. Sebab dengan adanya teknologi bisa memproduksi produk dengan cepat. Kemudian yang kedua, biaya produksi. Ketika biaya produksi, biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja atau upah ada kenaikan. Nah, maka dari kenaikan biaya bahan baku tersebut, ini akan mengakibatkan nanti produknya juga harganya akan ikut naik. Nah, dari produk yang dihasilkan, jika harganya cukup melambung tinggi, maka nanti penawaran akan dilakukan menurun. Sebab karena harganya sedang naik. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, persediaan sarana produksi. Nah, jika sarana produksi di sini memadai, maka perusahaan akan terus bertambah melakukan penawarannya. Jadi perusahaan akan terus memperbanyak produksi produk tersebut. Selanjutnya ada peningkatan jumlah produsen. Sebagai contoh, di wilayah kita, Majalaya, banyak terdapat pabrik tekstil. Nah, coba ada yang tahu berapa jumlah pabrik tekstil yang ada di Majalaya? Banyak, lebih dari 10 lebih. Nah, untuk saat ini, karena jumlah produsen tekstil di Majalaya setiap tahun terus bertambah, maka penawaran terhadap tekstilnya juga akan bertambah. Selanjutnya ada peristiwa alam. Peristiwa alam di sini banyak contohnya, ya. Bisa bencana alam seperti longsor, banjir, bahkan angin puting beliung yang sempat melanda kawasan industri kita di Ranca Ekek. Itu banyak memakan kerugian perusahaan tersebut, ya. Sehingga kalau bencana alam sudah terjadi, akibatnya apa? Mungkin
nanti operasional pabrik akan diberhentikan untuk sementara waktu. Akibatnya kalau operasional pabrik diberhentikan, maka penawaran akan menjadi sedikit. Nah, kemudian peristiwa alam yang lain, contohnya kalau produsen menjual barang seperti sayuran, ya, sayuran atau buah-buahan. Ini sangat berpengaruh sekali. Ketika petani sayur, petani buah mengalami kegagalan panen, maka nanti produk yang akan mereka jual menjadi mahal atau penawaran terhadap produknya menjadi sedikit. Selanjutnya ada ekspektasi atau harapan produsen dan harga barang dan jasa lain. Nih, untuk hukum penawaran bunyinya seperti ini. Ketika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka jumlah kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika harga barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan menurun. Bisa dipahami? Bisa. Beda tidak dengan hukum permintaan? Beda ya. Kalau hukum permintaan, ibu ulangi sekali lagi. Ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Dan ketika harga barang dan jasa mengalami penurunan, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Itu hukum permintaan. Kalau hukum penawaran, ketika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga meningkat. Dan ketika harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan menurun. Sekali lagi, paham tidak? Ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, baik, untuk materi hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga